Kalau reaksi kita itu semuanya diawali dari keyakinan dan cara pandang kita. Kalau keyakinan dan cara pandang kita ini positif, prasangka baik terhadap semua orang, maka kelakuan kita ini akan positif, akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Narin RA bisa kembali membersamai kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Episode kali ini akan membahas mengenai manajemen berpikir positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dalam setiap kondisi dan situasi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Untuk itu, mari kita pelajari dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita agar mendapat nilai ibadah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kajian majelis taklim, malaikat menyaksikan, dan apabila kita membuka hati kita, membuka telinga, mata, pikiran, dan hati kita untuk semangat menerima sharing-sharing ilmu yang disajikan, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang kita kantongi. Nah, kantong kita ini kalau buahnya ilmu, tinggal kita mengkombinasikan atau memberdayakan yang sudah menjadi milik kita, yang kalau diajarkan nggak habis-habis. Kita keluarkan ilmu itu untuk disampaikan ke yang lain, malah nambah pemahaman. Nggak mungkin dicuri orang walaupun banyak. Maka marilah kita menjadi orang yang kaya hati, yang mudah-mudahan juga akan menjadi kaya segalanya, rezeki kita dan sebagainya. Jadi, topik kali ini topik yang sangat universal, dan itu perintah Allah. Sekali lagi, kalau kita menjalankan perintah Allah, kita dapat 3. Satu, ilmunya yang akan memudahkan kita untuk mensukseskan semua yang kita cita-citakan. Yang kedua, kita dapat pahala, wong perintah Allah. Menuntut ilmu malah wajib, kan seperti itu. Dapat pahala. Yang ketiga, mendapat kedekatan dengan Allah. Allah semakin sayang, semakin mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Jadi lebih mulia di mata manusia, di mata Allah. Maka 3 penyakit umat Islam itu mbok yau kita kikis dalam diri kita, keluarga kita.
yaitu nggak suka golek ilmu. Jadi di Indonesia tuh ada keanehan, training manajemen itu gak bisa berkembang. Orang bayar training misalkan tentang bagaimana tentang produktivitas, bayar kok larangan begitu. Oh. Padahal kalau di luar negeri, di Amerika, Oxford, saya pernah ikut training di satu LA, yang kedua di North Dakota, dekat Kanada itu. Itu 1 minggu itu ongkosnya 1 minggu ya mungkin 5 hari, 4 hari, terus sama kunjungan misalnya seperti itu. Itu biayanya itu 50 juta itu. Karena yang ngomong itu ya yang jago-jagonya itu. Ya bukan profesor saja, tapi ada profesor Bu, juga ada yang memang dia ahlinya di lapangan gitu. Cuma gratis semuanya karena itu kita golek channel begitu. Jadi seperti itu. Nah, yuk kita gemar ilmu, karena kegemaran kita terhadap ilmu, pikiran positif kita bahwa ilmu itu penting, bermanfaat dan mendapat pahala dan akan membangun derajat kemuliaan kita, kesuksesan kita. Untuk itu aku tak belajar investasi pikiran dan hati kita, istilahnya perut ke atas, selalu dan selalu setiap ada kelonggaran dan sebagainya, entah di Google atau apa dan sebagainya. Karena itu hukum Allah, sukses golek ilmu, sukses dunia, sukses akhirat golek ilmu tentang apa saja. Nah ini nggak dipahami, mungkin paham tapi kurang diimani. Ya, padahal itu kunci. Ilmu naik, kesuksesan akan naik begitu. Tentu ilmu yang lengkap adalah ilmu tentang Islam. Karena itu secara konsep menyeluruh. Teknisnya nanti kita boleh ilmu teknisnya. Misalkan orang mau melas ya ilmu ini boleh belajar nanggone Pak Jan misalkan gitu. Ilmu roti yang boleh nanggone roti indah misalkan kayak ini. Ayo roti indah, yuk kita kerjasama pakai sale kurma. Nah, dicoba yang sekarang pakai sale kurma, contoh seperti itu. Nah, sekarang kita coba topik kajian kita ini husnudzon, berpikir positif, prasangka baik. Ini universal, dan kalau kita sudah menjiwai itu, maka kalau kita segala sesuatu sebetulnya hakikatnya bukan faktor luar yang mempengaruhi perilaku kita. Faktor luar apa saja, misalkan pada saat dulu dijajah berkali-kali, orang lihat di sana diperkosa, di sana disoda paksa, di sana disuruh kerja membangun jalur pantura ini, kalau kerjane sakit-sakitan atau mengeluh diceplesi, mati gak apa-apa, buang aja, dijugangan dan sebagainya, semua dipersi, diambil ke sana. Orang akhirnya terpedok hatinya, ayolah kita merdeka atau matilah. Mereka merdeka, pokoknya kita berjuang. Mati yo gak apa-apa, seperti itu. Akhirnya timbul suatu motivasi untuk ke sana. Jadi seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya menang. Padahal cuma nggak banyak itu orang Londo, cuma karena kita dipecah-pecah begitu. Jadi 3 besar kelemahan kita, ya, keimanan kita terhadap Allah dan Quran dan
terkait itu ilmu yang secara umum, kemudian persatuan ukhuwah Islamiyah. Nah, berpikir positif ini begini, ada cerita, ada seorang guru baru, orang sudah gak ada yang berani ngajar kelas yang wonge mbak betik mbak beling berapa gurune nggak direken belas, ada itu. Akhirnya karena itu orang guru itu baru, wes iki wehno kuwi aja lah, gitu kan. Nah, pada waktu dikasih datanya, di situ datanya itu keselip, tidak ada yang jelas, ujungnya tok. Yang kelahiran 80 sekian, 8 sekian, 92, 83, 84, begitu muridnya itu loh. Lah dipikir karena nggak jelas perimpinannya, wah hebat ini nilainya ini. Nilainya 80, rata-rata 80. Wah, aku kon ngajar wong sing pinter-pinter gitu. Ini kisah nyata loh, ini kisah nyata ini. Nah, akhirnya dia berpikir pusing, wah pinter ini. Ada tantangan untuk ngajari wong pinter, saya harus lebih pinter, saya harus banyak belajar dan sebagainya. Jadi begitu masuk tingkahnya jedang, pikirannya positif. Iki kelakuan wong pinter ternyata yang ini dia padahal nilainya jembu kabeh. Nilainya welek kabeh Pak, sebetulnya gak munggah gitu kasarannya. Tapi karena dia salah ngelihat itu 8 sekian, rata-rata 8 kan api toh gitu kan. Jadi berpikir positif. Ngene ya kelangku. Jadi tantangan piye carane ngalahne ngene. Ayo dia berpikir ngene karena iki wong IQ-nya cerdas. Kalian memang IQ-nya cerdas ya. Jadi hebat. Ayo pengen tambah hebat enggak apa-apa pakai DM berpikir keras untuk dia harus bermanfaat untuk itu. Jadi pikirannya positif. Wong iki wong pinter, wong iki gini kembali kepada kita harus bisa menguasai itu. Nah, ini kan banyak yang jadi guru ya. Saya juga sempat 2 tahun jadi dosen itu juga gitu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya ketelatenannya dia apa gitu, saat misalkan pas gojek terus kemudian jatuh perwak begitu, sikile loro dan ditulungi dengan penuh kasih sayang. Imane masuk jadi calon presiden, ini pinter-pinter kabeh. Pokoknya pikirannya positif gitu. Ternyata dalam waktu 1 semester saja lulus ujian itu nilainya panjang juga. Lulus kabeh gitu loh. Semua guru wis takluk, dhek wong anyar gak ngerti jelolak-lolok begitu kan. Ternyata begitu. Sehingga akhirnya membawa kesusahan dia. Itulah pikiran positif. Ini kisah nyata. Artinya kalau kita reaksi apapun, kita memandang aku naik perang ya mati. Ada. Itu kisah nyata, saya diceritain pada waktu PKL di Bandung. Ketemu sama Mbae yang dusuk pernah ke Timur. Ada orang yang nggak berani, terus ngakali, loro, opo gitu ya, sing nggak budal Pak, loro. Nggak taunya tonggone koncone sing budal balik dengan selamat, sing etok-etok loro gitu mati Pak, ketabrak mobil. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, kisah nyata begitu karena ya ceritanya yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, karena itu kita coba kalau reaksi kita itu semuanya diawali dari keyakinan dan cara pandang kita. Kalau keyakinan dan cara pandang kita ini positif, prasangka baik terhadap semua orang, ya, maka kelakuan kita ini akan positif, akan baik. Coba aja misalkan jenengan misalnya, aku diceritani deh tukang nyolong, hati-hati, tukang ngopok umpamanya gitu ya. Kita deket aja wis hati-hati.
ojo ndeleh anu apa-apa ngene apa-apa terus dia terus misalkan mau apa pinjam dana umpamanya begitu. Umpamanya ini jadi gitu. Kita harus berpikir negatif, enggak ada duit, enggak ada duit. Pokoknya semua reaksi akhlak kita akan negatif. Tapi kalau kita berpikir, oh tamu ya Allah, oh, itu kan belum jelas. Nah, berbeda. Kalau kita sudah jelas dari fakta yang ada, tabayun, kita data, cek recheck dan kita tahu sendiri nggak jelas, sudah jelas bahwa seseorang itu memang jelek gitu ya. Maka yang terjadi adalah sifat panggilan kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar untuk ngajak ke dia. Tapi kalau nggak jelas, baru rumor, baru cerita, baru ketemu, terus apa, mau compang camping gitu. Pernah itu orang wis nggo nyapne duit lho Pak, ning gone diadai karung. Ya panjenengan dhek iku ya sederhana rumahnya tapi duitnya akeh gitu. Mau nyumbang ke masjid wis di elek-elek. Apa? Iki mesti njaluk duit padahal mau nyumbang ke masjid untuk pembangunan masjidnya gurung dadi. Lah aku gak mau nggak duit, mau ini gitu. Baru kaget dia. Ternyata sekian puluh juta dia sumbangkan. Walaupun duitnya mungkin walaupun dia juga sederhana dan seterusnya. Karena orang kaya itu kan gak harus berpenampilan hebat luar biasa begitu. Buat apa pencitraan gitu ya? Ya, bagi orang yang begitu nggak perlu pencitraan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Begitu banyaknya, intinya kita berpikir positif, semuanya jadi positif, jadi indah, jadi baik semuanya. Ya kayak wong beling lah, pating petatul dan sebagainya, wah gitu, malah justru hebat ya wong IQ-ne tinggi guys, kelakuannya ya ngono kuwi, tapi dengan pikiran positif. Misalkan anak begitu ya, petatilan atau apa ya, cobalah dekati dengan pikiran positif. Tentu reaksi kita harus reaksi yang positif. Jadi semua kalau kita berpikir positif, indah ya, jatuh gitu. Oh, saya kan biasa begitu, tapi tak renungi jadi indah. Jadi segala sesuatu itu jadi indah. Emas itu kan kuning cuman, tapi karena emas itu ada nilai yang tinggi, jadi kita melihatnya jadi indah gitu kan, jadi bernilai. Ada barang antik welek gitu, tapi barang antik ini sudah ratusan tahun ini misalkan gitu ya, itu kalau dijual mahal, jadi indah itu. Wah ini barang bernilai, berharga, ini didelik ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya sama sebetulnya, antikan mana barang antik buatan manusia sama daun yang gugur buatan Allah. Nah, manusia nggak bisa bikin aduh, iki kok. Nah, misalkan di situ, di tempatnya Pak Gun, ini daun yang jatuh itu selalu hijau. Terus yang namanya yang kayak ini nyaplok bisa tumbuh itu loh, di pangan manuk tumbuh itu apa? Kembelade. Nah, itu daunnya kalau jatuh itu selalu hijau. Lalu itu, nggak ono kuning. Tapi kalau yang lain-lainnya ini tempat tumbuhnya dia, yang jatuh itu pasti kuning. Kering. Yang anunya tidak ada. Apa klorofilnya sudah nggak ada, nggak bisa masak, dia sudah menumbuhkan. Dia rela jatuh untuk segera jadi pupuk. Jadi dia nggak rela tidak bermanfaat. Pada saat mudanya dia akan menjadi penumbuh, begitu tengah-tengah dia akan menjadi pensuplai makanan, begitu dia sudah tua menguning, klorofilnya wis entek, dia daripada bebani, aku tak jatuhkan, kelupit ceblok disapu. Indah banget ini kalau kita dengan sikap seperti itu. Jadi nggak kesel nyapu itu ya kayak gitu. Kok beda-beda ya, ini beda dan seterusnya dan sebagainya. Nah contoh seperti itu. Yang mana itu segera jadi pupuk, dimanfaatkan lagi untuk tumbuhan. Nggak pernah tidak berguna.
Padahal kalau dia sudah jadi daun, tidak hanya mau nyuplai makanan, dia nyuplai kepada kita oksigen. Nah, tapi kita nggak pernah menyadari seperti itu. Jadi kalau nyawang tumbuhan itu ya betapa indahnya, bisa bergerak, oh, besok kok pucuknya dadi ngene, kayak gitu, tak mati gitu sambil tak tungani itu. Muga buaya akeh kayak gitu. Jadi seperti itu betapa indahnya itu. Nah, jadi berpikir positif kepada siapapun itu dampaknya kembalinya ke positif. Kasarannya kalau kita selalu memandang dunia itu selalu optimis, selalu memang Allah itu memberikan yang terbaik kepada kita, mungkin kita lagi terpuruk, tapi terpuruknya itu yang terbaik saat itu. Andaikan nggak dibantu oleh kasih sayang Allah, dia jauh lebih terpuruk lagi. Itu loh. Jadi keterpurukan dia mungkin karena ilmunya kurang, karena males dan sebagainya, dia akhirnya terpuruk gitu ya. Tapi terpuruknya itu sudah yang terbaik. Ya cara DE itu gak sinau blas ya, bodoh gak sinau blas. Ya wis piye lah, wis pokoknya diisi. Delala diisinya itu ya nggak mungkin DE iso juara 1 songo dan sebagainya. Tapi misalkan diisi terus akhirnya di roto-roto 6 cek lulus. Boleh jadi sakjane nek umpamanya tidak ada karunia Allah, mungkin ibunya berdoa, ayo le berdoa mudah-mudahan lulus, sambil dia berdoa misalnya begitu, boleh jadi dia enggak lulus. Jadi posisi kita harus terbaik. Ini ilmu ini universal, dimanapun harus berpandang positif. Maka pandangilah semuanya itu dengan pikiran hati nurani, melalui pendengaran, melalui mata kita, melalui rasa kita, semuanya positif. Maka akan bertaburan semua yang positif, yang semuanya nanti akan kembali kepada kita. Nek negatif aja, wis pola tingkai ngono, mesti jalukan wis kemarin begitu, wis pokoke ngono. Ngopo-opo begitu dan sebagainya. Hati-hati, wis pokoke negatif aja. Akhirnya reaksi kita negatif, reaksi kita gitu. Kadang itu lucu. Saya pernah beberapa kali kalau nyuruh orang gitu ya, orang lewat gitu, yaudah tokone ngono. Sakjane niate itu mau ngasih dia, tapi biar dia berusaha, nggak cuma mau dapat gitu. Wah, tokone kambing gitu. Ya, karena dia yo nganggur gitu ya, tokone Pak. Pantesnya piro Pak? Ya 2 misalkan, ya pantas itu. Nah, bareng ngono kan langsung dideleh nggone tak masjid misalnya gitu kan. Gitu. Baru tak kasih. Nah, tak kasih duit tambahan begitu. Tapi ternyata di sana, ya Allah, corone wong tuh ono wong sing datang ke saya. Pak Juli, sampean ngekai duit piro Pak? Iki lho kambing sampai tak delok cowili. Iki nggak sampai 1,5 Pak Juli. Jadi dia golek batinnya wis kakean, padahal sudah tak kasih. Itu pun ada keduanya, saya minta bantu untuk apa begitu. Nah, di situ saya tahu susu piro, tapi gak diwehne kita. Aku yang semula punya pikiran untuk ngasih hadiah lagi, jadi nggak ngasih hadiah karena saya tahu dia ngambil itu. Jadi kalau dia berpikirnya negatif, akhirnya reaksi anggap aja saya orang luar ya, jadi negatif. Terus aku Pak Jan ngono, Pak Jan iso apa gaene watos ngono, misalnya Pak Juli jadi imam welek misalnya kayak gitu ya, bukan Pak Jan ini cerita gitu ya kan. Jadi akhirnya reaksinya negatif. Jadi kalau kita berpikir negatif kemana-mana, negatif itu akan datang kepada kita, menjadi kita tambah susah, tambah jutek pikiran kita, tambah mulek gak karu-karuan, padahal enggak. Hadapilah semuanya itu dengan positif. Ya sudah, memang selalu ada kesulitan, ada kemudahan, itu menjadikan hikmah. Kalau kita ketemu kesulitan, cari hikmahnya.
mungkin kita masih belum sregep, mungkin kita gerusak-gerusu, mungkin kita ini kurang ilmu nih, dan seterusnya. Jadi begitu. Nah, maka di dalam kunci sukses membangun pola pikir positif itu sangat berdampak kepada respon kita terhadap berbagai hal, akhirnya menjadi positif, penuh kebaikan dan sinergi positif dengan semua yang di hadapan kita, baik binatang ataupun begitu. Aku tak praktek ini bolak-balik ya, misalkan apa gitu, gonggo buaya keh, alhamdulillah dibandingkan sekitar buah kita jadi lebih banyak. Ini contoh gitu loh Pak. Karena ya nanti paling tidak nggak ngisin-ngisinilah kalau berbagi ke tangga walaupun terbatas, karena ya orangnya banyak, jauh itu cuma satu pohon, misalkan seperti itu. Jadi harap maklum. Nah, karena itu mari kita kelola berpikir positif ini menjadi sesuatu hal yang baik. Yuk kita berubah. Sing sering berpikir negatif, buang berpikir positif. Kecuali kalau orang seperti itu. Nah, seperti kayak Bapak kita dulu ya, ada orang tamu ya di sana kan gitu kan. Bapak itu beliau berpikir positif. Udahlah pokoknya niatin nulung gitu. Kalau saya, karena kebetulan saya sering sekali mengalami kasus-kasus penipuan gitu, saya objektif, tapi sekaligus membantu. Wes siap-siap isu-isu nggawa sopir, siap ngeterne ke sana, tak siap nih amplop juga gitu ya maksudnya. Ternyata dia wes ngilang. Nah, contohnya seperti itu. Karena kita berbeda cara pandangnya, tetapi insya Allah itu dicatat oleh Allah sebagai hal yang baik. Begitu Pak, maksud saya. Dan insya Allah kembali kepada kita. Ya. Jadi maka mari sebelum kita meninggal dunia, mbok yo rasakan kenikmatan, keindahan ada di mana-mana, support akan ada di mana-mana kalau kita berpikir positif terhadap semua hal. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang ini kita belum sampai ke film ini. Ya. Nah, maka mari kita semangat terus. Yang penting semangat memperbaiki titik-titik, nambah wawasan, yang itu semuanya tuntunan Islam. Karena ada dasarnya. Itu bedanya. Kalau tuntunan berarti selain bermanfaat langsung juga dapat pahala, juga menambah kedekatan kita Allah. Kalau Allah itu sudah dekat dengan kita, nyah-nyoh. Apapun akan dibimbing, akan dibackup oleh Allah. Dan Allah itu tanpa batas kekuasaannya. Bukan kayak presiden yang kalau sebentar lagi sudah pensiun ya sudah selesailah kekuasaannya. Jadi seperti itu. Nah ini apa? Nah karena itu berpikir positif, berprasangka baik itu nomor satu yang betul-betul itu adalah kepada Allah. Allah berkata, aku itu sesuai prasangkamu. Nyono elek ya aku ya nggak bermanfaat bagi kamu. Nono apa ya aku akan bermanfaat bagi kamu. Aku maha segalanya ya begitu. Kalau di situ ada begitu ya sudah dan sebagainya. Kalau orang-orang dulu itu ada mukjizat, ada apa namanya kekhususan yang dari ulama itu akhirnya akan terjadi seperti itu karena keyakinannya kepada Allah, kepada tuntunan Allah, kepada takdir Allah. Sudah semua takdir pada hakikatnya itu yang terbaik diberikan Allah. Walaupun takdirnya jelek. Dibandingkan kalau Allah nggak masuk, maka karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia akan lebih jatuh lagi. Pada sesama manusia, pada alam semesta, saat berdoa kita harus berprasangka baik, saat beribadah kita harus, saat beraktivitas harus berprasangka baik, niatnya baik, tujuannya baik, yang kita lakukan adalah baik, dan Allah akan membackup semua kegiatan yang itu bernilai soleh, bernilai baik, saat evaluasi diri dan sebagainya. Jadi seperti itu. Maka mari kita break. Kita langsung ke film, nanti dilanjut. Monggo.
Baik pemirsa Lingkar TV, nanti kita akan sambung kembali pelajaran kita mengenai manajemen berpikir positif. Akan tetapi kita harus break dulu untuk jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Baik pemirsa, udah nggak sabar kan kita untuk semakin memperdalam kajian mengenai manajemen berpikir positif, karena emang sebanyak itu manfaat dari berpikir positif. Jadi mari kita simak kembali manajemen berpikir positif bersama Ustadz Juli Murtado. Jadi Thailand tuh banyak membuat klip-klip ini. Iri pada orang Thailand itu bukan orang muslim tapi selalu membuat klip-klip untuk positif. Di kita kok enggak gitu loh. Padahal duit itu banyak sekali gitu ya. Boyo dikasih klip-klip untuk generasi muda, contohnya ini. Dia walaupun sudah tua, sakit, kakinya putung sudahan, tapi dia selalu ingin berpikir positif, memberi.
bekerja terus walaupun tua, karena dia berpikir positif. Aku nek nganggur jadi pengemis itu nilainya jelek lah, aku tak bekerja semampu kita walaupun sikilnya sudah putung itu. Nah, walaupun banyak orang sakarepe dhewe buat sampah, ada orang sakarepe dhewe, ya sudahlah, itu dilihat semuanya sebagai hal yang positif bagi dia. Ya sudahlah, aku juga ini. Nah, yang satu lagi kan berpikir negatif toh. Oh, jorok banget gini dan sebagainya, itu ya cuma disawang, ya wis lah, jadinya ya gak pantas gitu. Tapi karena aku kan duwe, ya wis lah, aku nyambut gawe gitu. Ono nyemprot nih dan seterusnya, akhirnya dia semprot tapi dia gak marah, seperti itulah, mungkin gak sengaja. Pokoknya pikirannya positif. Ada ndelok anake kok nunggu pasti pengen iku, ya wis ana duit ya gak apa-apa. Mungkin dia gak ada duit, sing liyane do tuku es, akhirnya dia jadi seneng kayak gitu loh. Oh, pikiran positif, akhirnya dampaknya positif, dia ngekei awalnya positif, begitu loh. Bukan pun belok ngono dia mandek terus, iki wong tuane cekel iki, agak berpikir negatif ke situ. Pikirannya positif ya kesane ya iki ya, sing liyane dong tukang es bocah cilik ya wis ya jeneng bocah ya dibantu dan sebagainya. Akhirnya dia bisa nabung, dia tuku obat, wong jenenge pancen wis tuwek ya toh. Semampu dia bekerja, tapi semuanya disikapin positif, tidak sombong, tidak kemaki, tetap bekerja terus dan sebagainya. Loh, itu sikile kan cuklek, itu sikil putungan gitu dan seterusnya. Ini contohnya ya, contoh. Nah, sambil merenung dan sebagainya, ternyata pas dia kerja ada copete belayu nggawa tase wong sugih, kono mbluwayu numpak sepeda motor nabrak iki. Karena ini bukan ngerti itu copet, dia gegem karena wedi kuatir banyak uang, akhirnya belayu copete kuwi, padahal sikile kudul gitu, ucul. Ya dia ya kelenger diantem sama wong ngono kuwi, pikirannya negatif dan sebagainya, padahal dia inginnya mengkip, bukan niatnya nyolong. Ternyata orang lain ngolok-ngolok dia. Wah, ini lo pencopetnya, akhirnya dia masuk penjara, ngenyek kabeh. Wah, ini lo pencopet lagi, buktinya ono tas. Yang lain berpikir positif, sing sugih barang ya berpikir negatif, menyeluk polisi malahan. Akhirnya yang sudah geletak nyelamatnya hartanya tas tadi, malah masuk penjara. Tapi ya wes dia merenung, ya nasib, ya sudahlah, umpamanya ya wes piye meneh. Pikirnya gak nyalane ngalor, jangan gitu. Tapi yang dia tanam tadi ternyata membela dia. Ya. Nggak ada yang membela dia kecuali anak kecil yang dikasih duit yang pada saat itu menyaksikan. Jadi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia dibebaskan, hanya dikasih pengganti kaki yang lebih bagus, disantuni dan sebagainya. Nah, ini anak yang dikasih tadi. Ini positif akan kembali ke positif. Nah, dia menyaksikan bahwa bukan dia yang nyuri, dia mengamankan hartanya orang lain, walaupun ditendang-tendang. Kok malah masuk penjara? Gak terima dia walaupun kecil. Nah, loh, ya misalnya penjara dan sebagainya, akhirnya dia telepon ke ombudsman dan seterusnya, akhirnya dibebaskan. Nah, dia eling sisa duitnya susuke iku jadi gawa. Nah, contoh seperti itu, akhirnya dia dibebaskan. Ya. Gunanya berpikir positif. Ya. Nah, husnuzon itu berpikir positif, berprasangka positif, makna secara umum berprasangka positif terhadap manusia dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, entah dengan alam semesta, entah dengan binatang dan sebagainya, sehingga kita bisa meresponnya dengan niat baik, prasangka baik, perbuatan baik dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kehidupan kita bisa lebih berkah. Jadi akhirnya dengan niat baik, prasangka baik, perbuatan baik,
dalam kehidupan, insya Allah niat baik itu akan diberi limpahan berkah dari Allah. Itu aturan Allah. Maka ini adalah jadi ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal bagi itu baik bagimu. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, boleh jadi buruk. Allah Maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Dan ilmu Allah itu sudah mutlaknya itu sudah dituntunkan lewat Rasul dan Al-Quran. Al-Quran itu ilmu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Pemahaman kita aja yang kurang. Ilmu ini sudah ilmu mentok. Nek manusia ilmu ini nggak ilmu mentok, berproses terus. Ya kayak HCAP dan sebagainya berproses. Tapi kalau Allah mentok, ujung-ujungnya nanti semuanya yang di Quran itu terbukti. Ngono lho wis kasarane. Karena sehingga Allah gampang bagi Allah. Gampang bagi Allah. Itu kemarin di manajemen Al-Quran sudah ya. Jadi ada lagi misalnya di Al-Jurat ini ya, langsung artinya aja ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jauhilah banyak prasangka. Ojo kakean prasangka. Adono dari banyak prasangka. Kalau ada karena manusiawi dia dapat cerita dari koncone itu, misalkan dia nyolong dan dia pernah tahu dia itu juga nyolong dan sebagainya, ya waspada aja. Kalau perlu kita kasih pelajaran dia, begitulah. Tapi kalau enggak, ketemu wong sing pakaiane compang-camping dianggap dia elek, diremehne, dihina, mungkin dia mau nyolong, mau rumah mau nyolong misalnya kayak gitu, janganlah. Kalau kita belum tahu ya, kalau kita sudah tahu, jadikan itu pembelajaran, kewaspadaan untuk kita sikapi positif, ngasih pembelajaran dengan ngasih dituturi dan sebagainya. Saya berkali-kali Pak, kalau ada orang yang tukang tipu-tipu itu tak kasih duit di situ terus baru tak tuturi Pak. Ya betul Pak. Pak jenengan itu nyambut gawe nggak sih? Ya, jenengan setiap saat yang dipikir boleh dineh ngerentengi 150 dan sebagainya, wong-wong sing dijaluki tapi jenengan gak kerja, jenengan bakal jadi orang terhina selamanya. Pengen tak gitu. Kerja walaupun saksen, hasil kerja itu sesuatu yang bernilai. Ndek nganggur Pak, sing di otaknya itu di Pak Budi warani, wah anakku loro Pak. Nah, bener Pak Sodikun warani, wah ibuku ganti wis nipani putak gitu. Oleh duit dari hasil tipuan. Terhina itu. Hidupnya nggak bakalan sukses. Terhina selamanya. Itu aku ratusan kali ngematne wong koyo ngono kuwi. Maka sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Hati-hati kita hindari dosa. Ya, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dubluk-dubluk salah toh aja dia itu. Kayak setan. Nah, lagi untuk berkeluarga yang jadi belum cobalah jangan mengikuti perintah Allah itu. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing satu sama lain. Janganlah ada di antaramu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Tentu jijik ya, tentu kamu merasa jijik. Bertawakal pada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Aku paling senang itu di ujungnya ini. Kalau di Quran ada ini, maka di dunia ini banyak yang seperti ini. Karena itu Allah memberi tuntunan, ojo kakean prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Secara manusiawi kita kadang-kadang nggak bebas 100%. Terutama kalau kita sudah dia tahu pernah nyolong kayak gitu apa. Tapi itu menjadi hikmah pembelajaran. Tapi kalau kita belum tahu sama sekali, walaupun cuma diomongi wong, mendingan kita berpikir positif. Belum tentu. Itu masih belum tentu, Bu. Mendingan kita tabayun, hati-hati, ojo kejebak negatif. Padahal dia mau ngasih rezeki kita nggak sido.
Ada loh yang seperti itu, ya seperti tadi yang saya katakan, weh tak siap nih gitu, ini nggak situ gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka bertobatlah. Allah Maha Penyayang. Setelah kita bertobat, Allah akan menyaksikan. Innallaha ghafurur rahim. Ya, itulah dugaanmu yang telah kamu sangka kepada Tuhan. Dugaan telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Jadi terutama kepada Allah, jangan nyono elek belas kepada Allah, nyono apik wis. Kalau nanti itu menyangkut kekurangan kita, koreksinya ke kita aja. Mungkin kita kurang ilmu nih, mungkin kita begini, mungkin Allah sedang menguji kita untuk bisa lebih kuat lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan banting nih kepada Allah. Piye anakku kok ngene, aku jungkur wale mau ketipu bolak-balik, nggak pernah koreksi tapi malah nyalahnya Allah. Jangan, karena ini akan membinasakan kita. Dalam artian membinasakan, yang kita inginkan sing enak-enak itu binasa, alias apa? Kita dapetnya susah. Yang kita inginkan binasa kok. Sing api-api tadi ya toh. Nah, itu dapatnya kan kita susah gitu loh. Itu pengertian secara umum demikian. Jadi itulah Pak, kita termasuk orang rugi. Misalnya kan kata ini dari hadis ya, aku sesuai prasangka hamba padaku. Jika prasangka itu baik, baik baginya. Apabila prasangka itu buruk, buruk baginya. Maka kita berprasangkalah baik agar supaya kehidupan kita bisa lebih baik. Nah, aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum bahwa janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik prasangka kepada Allah, dan seterusnya. Jadi, sungguhnya berbaik sangka kepada Allah termasuk tanda akan baiknya ibadah kepada Allah. Jadi, kalau ibadah kita masih nggak karu-karuan, itu prasangka kita kepada Allah itu masih kurang positif. Dianggap aja Allah itu barang lewat, barang aksesori aja. Hidup ini kayak aksesori, dunia kiamat itu bisa kayak aksesori. Jangan, nanti kehidupan kita dilepas oleh Allah akan susah kita. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau kembali ke tadi, ini ada beberapa hal yang penting, ya. Ini yang tadi nggak sempatnya. Mari kita perkuat berpikir positif kita. Caranya piye? Ini beberapa resep. Ya, yakin bahwa Allah itu Sang Maha Benar, Maha segalanya, Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang. Dengan menciptakan semua aturannya itu dasarnya gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Bahwa semuanya itu diciptakan tidak sia-sia. Artinya ada manfaatnya untuk kita. Mungkin kita yang mungkin malas ngolah. Begitu laut digoleki ternyata ada mutiara dan seterusnya, semacam begitu. Yakin bila kita berpikir positif akan banyak manfaat dan kebaikannya untuk kita. Manfaat berpikir positif itu penting untuk memperkuat berpikir positif kita. Pandailah bersyukur bahwasanya kita sudah diberikan posisi yang terbaik saat ini oleh Allah. Perkara posisi itu masih kurang baik, yaitu mungkin karena kekurangan atau kelemahan kita, yang itu diharapkan bisa introspeksi diri untuk nambah ilmu, nambah usaha, nambah ikhtiar, nambah sungguh-sungguh dan sebagainya. Lihatlah segala sesuatu dari sisi baiknya. Melihat sesuatu itu di sisi baiknya. Ini musim kering ya, yes, kesempatan kita untuk begitu. Nah, air kita ini kan dari pagi sampai jam 09.00, tambah sore itu tatot gitu ya. Jadi kalau berpikir negatif kan, terus terkena dipakai terus tambah akeh gitu. Nek berpikir negatif, nek berpikir positif, alhamdulillah makin banyak orang yang bermanfaat iso gitu, rasanya nyeneng nih gitu loh Bu. Itu sekarang di sana juga ada toh, misalnya ada gitu dan sebagainya. Jadi iya sampai tekan kono sampai kono. Jadi kalau berpikir positif begitu. Duit mau sak piro ae tapi nyenengne wong iso anu rasane seneng gitu loh. Ya gitu, Pak. Ojo ngremeng dan sebagainya gitu. Misalnya ada alat yang rusak disilih gitu, ya wis lah wanyan wae rusak paling gitu. Dan seterusnya. Ojo berpikirnya kata oh nyilih mulai rusak. Ngomel-ngomel itu enggak usah lah.
Nah, saya berpikirnya ke situ aja. Enak hati itu, gak gondok dan sebagainya. Delokne wong kalau itu ya gak apa-apa. Berbicara kepada diri sendiri dan orang lain yang baik dan positif. Ya Allah, mudah-mudahan ada begitu. Ojo nyatu, ojo nyacat dan sebagainya. Ye. Banyaklah tersenyum, ramah, santun, tertawa yang riang gembira. Ye. Bersikaplah optimis, percaya diri dalam menjalani kehidupan. Bahwa Allah itu sesuai dengan ikhtiar kita. Kalau kita udah niatin baik, kita doakan dan sebagainya, insya Allah Allah bersama kita. Pokoknya berpikir positif seperti itulah. Punyalah niat baik dalam kegiatan kita sehari. Niat baik itulah yang akan dicatat oleh Allah dan akan mendapat pahala yang baik pula. Punyalah visi, cita-cita yang baik, harapan yang baik tentang masa depan kita. Kalau nggak punya visi cita-cita yang baik, ya kita jadi nggak punya harapan, ya akhirnya gampang mutungan, gampang jenuhan, wis lebih baik bunuh diri kasarannya ngono. Nah, dekatilah, kumpulilah orang-orang yang baik dan yang berpikir positif. Ojo gaene ketemu kumpul wong sing itu ngruasani malon itu dan sebagainya. Ojo golek wong sing kumpul wong sing apik. Perbanyaklah berbuat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari manfaatnya, ya kita harus sempurnakan ini dengan melihat manfaatnya. Maka manfaatnya banyak sekali. Memupuk keimanan, rasa syukur, keikhlasan, jiwa tawakal, prasangka baik kepada Allah yang berakibat semua perilaku kita adalah dalam kebaikan dan perlindungan Allah. Nah, enak toh? Mendorong kita banyak berbuat baik dalam kehidupan kita karena yakin pasti Allah meridhoi membalas dengan limpahan kebaikan kepada kita yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Yakin bahwa alam semesta segalanya ini akan berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka kita membuat kita jadi tenang, ikhlas, tentrem, bahagia, sabar, selalu optimis dalam setiap melangkah, nggak mutungan, nggak ngerusulan, nggak putus asa dan sebagainya. Membuat kita tidak bersedia diri dan merasa khawatir dalam kehidupan, karena semuanya berada di dalam koridor kebaikan. Semua yang beriman dan dalam kebaikan, maka kita akan mendapat pahala yang lumintu, yang makin lama makin berkembang dengan baik, tembus sampai di akhirat, memudahkan membangun, mengembang usaha, memecahkan permasalahan dalam kehidupan kita, memperkuat daya tahan, daya saing menghadapi cobaan hidup dan tantangan globalisasi. Sekarang kan banyak kesulitan, banyak nganggur dan sebagainya. Kalau kita berpikir positif, ini selalu ada kesempatan, ini selalu ini kesempatan untuk banyak belajar dan sebagainya, maka itu akan menjadi positif bagi kita. Daya tahan kita akan lebih kuat gitu. Jadi, memperkaya wawasan ilmu resep sehingga kita mudah meraih kesuksesan yang diharapkan, terhindar dari kesulitan hidup yang berkepanjangan. Berpikir positif membuat kehidupan kita akan lebih baik. Tentu berpikir dalam segala hal, termasuk kita belajar, berikhtiar dan seterusnya. Merasa dekat dengan Allah, disayang Allah, mendapat pahala, dimasukkan ke dalam hambanya yang soleh, yang baik, dan insya Allah menjadi ahli surga. Saya kira gitu. Monggo, kalau ada pertanyaan, monggo. Masih ada 5 menit, silakan. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat mengenai manajemen berpikir positif. Nah, ini bagi jamaah yang masih kurang puas dan mau bertanya, kita buka permintaan tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Surenyo, yaitu Pendan RT 5 RW 4. Nah, ini mungkin di luar tema, yaitu berpikir dengan positif, yaitu masalah utang piutang, ya. Nah, masalahnya gini, tahun 2013 Pak Wiknya itu menolong orang, ya, kepengennya itu membantu suaminya untuk nambah penghasilan. Akhirnya itu punya utang, ya, tidak banyak, itu sejumlah 1.500.000. Nah, itu namanya Ibu S.
ibu rumah tangga itu jawab pinjaman ya sebanyak 1.500.000 untuk apa itu usaha bakar ikan. Nah, pada waktu itu yaitu belanjanya di TPI Juwana, mungkin di apa itu di TPI Rembang. Makanya pada waktu itu saya kasih 1.500.000, akhirnya nggak lancar, Pak. Tetapi apa itu janjinya tidak tepat, Pak. Tidak tepat. Itu janjinya kan 1 bulan itu akan dikembalikan uang sebanyak 1.500.000. Nah, akhirnya terlantar Ibu S tadi terjangkit penyakit komplikasi. Ya, ada gula, diabetes, kemudian jantung, kemudian apa itu punya darah tinggi, akhirnya meninggal dunia. Nah, keluarganya itu tidak mau tahu, punya utang itu tidak mau tahu, anaknya tidak mau tahu. Dan ini hukum syarat. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal dunia masih punya hutang? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat apa yang dilakukan untuk berpikir positif kepada orang yang sudah meninggal dunia tapi punya hutang? Hanya itu, Pak, pertanyaan saya. 2 pertanyaan. Yang utama hukumnya, yang kedua kalinya itu kiat-kiat apa saja untuk apa itu agar berpikir positif. Iya. Nah, gitu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang sekaligus ben lebih hemat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup poin, monggo. Pak, saya pernah dengar tuh ada hukum ketertarikan. Jadi katanya itu kalau kita berpikir positif itu selain membangun pola pikir kita positif juga, itu juga karena akan mempengaruhi sekeliling kita juga. Apakah itu benar? Apakah secara dijelaskan secara nyata itu seperti apa, Pak? Benar. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak jawab sing gampang dulu. Iya, berarti kalau kita berpikir positif, kita ketemu berpikir positif, maka ibarat ada aura kita yang menyebarkan positif, sehingga orang jadi mudah positif. Misalkan ada orang kegiran gitu, assalamualaikum, terus kita disalami, ada bawakan ini, bawakan itu, ya gimana, akhirnya dia bisa positif. Ya kalau misalnya kita sering gitu, udah, kok eker-ekeran wis saiki elek-elek naku, seber nang kuwaku nang kanca-kanca, Pak Juri itu elek, kaya telek, kayak ini utangan gitu, gak apa-apa. Tapi jenengan kudu bersatu. Ada 3 pilihan. Kalau jenengan tetap eker-ekeran, dua-duanya tak pecah. Yang kedua, kalau bermaaf-maafan, saya maafkan, gak tak pecah. Nah, yang ketiga, jenengan gak usah ngelek-ngelek, eker-ekeran, sing mbok elek-elek, kalau jenengan kurang puas, saya saja. Pilih milih sing bermaaf-maafan daripada dipecat, daripada ngelak-ngelak kita. Contoh seperti itu. Jadi itu menebar positif. Mesti harus dengan keteladanan, nggak mudah itu. Nah, demikian juga kalau kita pikiran positif, lingkungan jadi positif. Kucing itu kalau pandangan kita wis mengkering itu wis pasti nyolong itu. Akhirnya kita berpikirnya negatif. Kucing juga kerasa itu. Wah ini meripatnya jelalatan dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu nyata. Ya seperti tadi itu pelem itu ditungani terus itu selalu kayak gitu. Terus apa gitu. Jadi memang positif. Nyata itu bisa dipraktekkan. Maka kalau emosi sama emosi akhirnya negatif itu. Gitu loh. Mesti harus sabar. Akhirnya ikut sabar. Jadi emosi tadi ikut sabar kan akhirnya ikut gitu ya. Nah itu ya ada banyak cerita, mau berapa ratus saya punya ceritanya gitu ya. Nah ya kalau Bapak jelas orang yang meninggal Rasul aja kalau belum selesai utangnya itu nggak mau nyolati.
Jadi orang hutang piutang itu memang harus dibawa sampai mati. Karena itu hukum normalnya kalau sudah meninggal itu jatuhlah menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi ahli waris ojo enak-enakan naik bondone diwarisi toh. Utang juga diwariskan. Tetapi orang-orang itu kebanyakan memang banyak yang nggak mau menyadari. Maka didatangi dengan baik-baik. Maka sebelum meninggal hati-hati sekali. Ini sudah tak amati berkali-kali. Kalau orang remeh nih utang atau mencoba menghindar atau apa, nggak datang minta maaf kalau sesuai itu, dia dicol oleh Allah, maka kehidupannya tambah susah. Nggak ada ceritanya tambah baik itu. Dari pengamatan saya, boleh jadi sakitnya dia itu juga karena itu akhirnya dia misalnya mau haji terus akhirnya tertunda-tunda, duit itu ditarik oleh Allah lagi, akhirnya mah nggak bisa haji dia dengan alasan itu aku saya ganti duit kok. Lembian ono duit tapi kok gak haji buka war gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Dia sebetulnya punya kekuatan pas lari segitu, tapi nyembarak nih begitu loro begitu. Jadi itu hukum alam. Hati-hati sekali kalau menyangkut hutang. Karena itu kalau ada hutang harus disampaikan kepada anak cucunya. Nah pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Kalau kita sudah menarik dengan bagus, kebetulan dia itu memang nggak punya gitu, atau sudah punya tapi wis lali blas. Salah satunya coba ringankan. Ringankan itu bisa macam-macam Bu. Dicicil, bisa separuh aja. Yang full adalah diikhlaskan. Sambil berdoa pada ya Allah, ini adalah keputusan hambamu agar supaya tidak menjadi beban yang sudah meninggal. Maka bismillah saya ikhlaskan, insya Allah Allah masih balasan lewat cara yang lain, yang bukan harus selalu materi. Pak, rezeki kan bukan itu, mungkin anak kita bisa berkembang baik dan sebagainya, itu jalan terakhir. Tapi hak kita untuk menagih berapa, karena hutang itu adalah hak kita untuk menagih. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang berhutang sebetulnya harus berkewajiban, dia harus ini apapun. Kalau niatnya ada untuk dia untuk begitu, insya Allah dikasih kekuatan jalan. Banyak orang nggak paham ini. Kalau orang mau niat haji niat keras itu, ada aja jalan tuh, walaupun lewat hadiah dari Telkom, misalnya kakak saya sudah seperti itu dan seterusnya. Jadi luar biasa itu dalam Islam itu. Nanti ada topik tersendiri tentang itu. Saya kira begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Monggo. Sudah selesai. Silakan. Baik, alhamdulillah. Semoga ilmu yang diberikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sina berkata, kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.